itu yang penguatan masyarakat itu untuk kita jaga masyarakat mengerti baik tentang apa itu tambang, apa tambang rakyat, apa yang dibutuhkan, harga emas itu berapa, supaya kalau orang beli di sana itu sesuai dengan harga emas, tidak tipu. Nah, ini yang penguatan terhadap masyarakat itu bisa dilakukan. Nah, yang terkait dengan legal dan ilegalnya, maka situlah yang saya harus bilang, kalau sudah terbuka, itu semua kepentingan akan datang. Ketika semua kepentingan tiba, itu kadang-kadang oknum aparat bermain di kata legal dan ilegal. Kalau untuk itu sesuai dengan aturan, penguatan yang bisa dilakukan adalah kelompok yang sudah dibina ini itu sama-sama dari mereka mengusulkan untuk wilayah itu ditetapkan menjadi wilayah pertambangan rakyat. Federal WPR ditetapkan, diusulkan kepada sekarang itu usul ke gubernur, nanti gubernur yang usul lagi ke menteri. Menteri sudah tetapkan, baru kelompok yang tadi ini dia bisa mengajukan izin pertambangan rakyat. Kalau sudah izin pertambangan rakyat itu keluar, maka yang berhak mengelola itu adalah orang yang punya izin itu dan dia punya kelompok. Ini wilayah biasanya satu itu bisa 100 hektar, tapi kalau mau dibagi dua bisa 50-50, mau dibagi 4 nanti bisa 25. Kan orang pulang itu biasa banyak, jadi di dalam kawasan 25 hektar ini para pendulang ini bosnya yang punya izin. Jadi misalnya saya punya, oke, saya punya izin. Sekarang kembali ke yang tadi, kelola sendiri atau kerjasama. Misalnya saya punya modal cukup untuk beli tanah, untuk beli BBM, untuk kasih orang yang kerja, bisa kerja sendiri. Supaya ada, misalnya kalau emas, ya, saya bisa dapat emas, saya jual dengan harga yang baik. Kalau saya punya penambangan batuan, seperti yang di mana di atas Kewaka itu, sudah saya punya kaplingan ini, saya bisa kelola. Kadang-kadang sekarang kalau di Jaipur, di sini, itu orang beli gunung langsung. Dia banyak kali bayar di depan, misalnya dia kasih uang 50 atau 100 juta, dan material yang ada itu kan dia kerjasama dengan kontraktor yang bikin jalan kah, bikin orang membangun rumah kah. Itu saja material berapa? Satu red. Ini kadang kita kalau itu kalau dia lepas, misalnya kalau dia mau kelola sendiri, dia bisa saja menggunakan alat-alat yang sederhana atau sedikit lebih. Tapi kan kalau memang tambang rakyat itu bukan berarti harus pakai skop dan parang, tidak. Ada alat atau mesin tapi tenaganya lebih kecil, itu boleh. Kalau bisa punya, maka kemudian bisa lakukan jual beli. Yang rawan itu ketika tidak ada, kemudian tidak izin, kadang-kadang di tengah jalan, sobat-sobat ini kadang-kadang orang bilang, ya, setoran. Nah, yang bisa bermain setoran dan lain-lain ini kan kadang-kadang saudara-saudara non-Papua. Jadi kalau kayu biarpun tidak izin juga lancar, jangan. Kadang-kadang di tambang juga begitu, tiap bulan ada sedikit setoran. Tapi kalau kita punya izin ada, kenapa setoran dalam jalan? Kamu tidak punya izin.